Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Rizalda Fernanda dengan NIM A4101900040. Kelas 3A akan mempresentasikan kajian teori milik saya. Kajian teori yaitu kajian teori yang berjudul penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Arti ejaan dan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, bahasa merupakan alat untuk mengungkap rasa, karsa, dan hak cipta secara lisan maupun tulisan, secara etis dan logis. Utamanya mengungkap melalui karya tulis. Perlulah kita memahami penggunaan dan penulisan bahasa Indonesia yang baik. Kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik telah diperhatikan guna tercapainya kesempurnaan di karya tulis dan tercapainya tujuan karya tulis yang disusun. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ejaan termasuk salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ejaan berperan cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tulis. Sayangnya terkadang sebagian orang masih menggunakan ejaan. Kata ejaan yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab, eja, yaitu mendapatkan akhiran an. Ejaan diartikan sebagai sejumlah aturan tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Ejaan berbeda dengan mengeja. Mengeja merupakan kegiatan menghafalkan huruf, suku, kata, atau kata, sedangkan ejaan mengatur penulisan bahasa secara keseluruhan. Ejaan menurut KBBI 1993 250 kata, kalimat, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggunakan bunyi tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Sederhana, dapat dikatakan bahwa ejaan adalah seperangkat kaidah tulis-menulis yang meliputi kaidah penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkutkan penggambaran fenomena huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satu satuan morfemis, dan aspek sintakis yang menyangkut penundaan ajaran tanda baca. Jenis-jenis tanda baca dan pemakaian tanda baca. 1. Tanda baca titik. Digunakannya tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Berikut contohnya: Dodit duduk di kursi taman. Dia akan datang pada reuni sekolah. Titik. Tuh. Digunakannya tanda titik untuk memisahkan jam, menit, dan detik menunjukkan waktu. Berikut contohnya: 1. Pukul 2.20.10 dalam artian pukul 2 lewat 20 menit 10 detik, pukul 2 20 menit 10 detik, dan seterusnya. Digunakannya tanda titik dalam penulisan daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Contohnya Subagio, Pangestu, Jarwanto, 2011, Santika Induktif, Yogyakarta, BPFE. Digunakannya koma di antara unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilang berikut. Nokia, Samsung, Oppo, dan Xiaomi merupakan merek perangkat elektronik. Digunakannya tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dan mendahului induk kalimat. Karena cantik, dia banyak yang menyukai. Digunakannya kata koma sebagai kata penghubung seperti melainkan, tetapi, dan sedangkan.
Contoh, ini bukan hari Senin, melainkan hari Selasa. Digunakannya tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti jadi, sehubung itu dengan demikian, meskipun demikian, sehubung itu, dan oleh karena itu. Contoh, Rani mahasiswa yang sangat pandai, titik. Oleh karena itu, ia dijuluki bintang kelas. Digunakan tanda koma sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, aduh, hai, atau wah. Contoh, wah, bagus sekali. Digunakannya tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya digunakan untuk pengganti kata hubung, untuk memisahkan kalimat satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Berikut contohnya. Hari sudah sore, anak-anak masih bermain bola di lapangan. Hari sudah sore, titik 2, anak-anak masih bermain bola di lapangan, titik. Digunakannya tanda titik koma pada akhir perincian yang berupa klausa berikut. Contoh, syarat penerimaan karyawan baru PT Indo Solo Motor adalah 1. Muslimah taat sholat 5 waktu, titik koma. 2. Usia mak 28 tahun, titik koma, dan seterusnya. Digunakannya tanda titik koma memisahkan bagian perincian dalam kalimat sudah menggunakan tanda koma berikut. Contohnya, adik membeli permen, roti, dan jeli, titik koma, pensil, rautan, dan penggaris, titik koma, baju, celana, dan topi. Tanda titik 2. Digunakan tanda titik 2 pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Berikut contohnya. Mereka memerlukan alat tulis, titik 2, pensil, penghapus, dan penggaris. Digunakannya tanda titik 2 jika perincian atau penjelasan merupakan pengakhiran pernyataan. Saya memerlukan kemeja. Tahap penerimaan karyawan baru meliputi titik 2, A. Pernyataan, berkas, B. Tahap tes, dan lain-lain. Digunakan tanda titik 2 sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Berikut contohnya. Ketua, titik 2, Raden Slamet. Sekretaris, titik 2, Christian Angel. Bendahara, titik 2, Natalia Desi. Tanda tanya digunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Berikut, kapan kamu datang ke rumahku? Tanda tanya. Digunakannya tanda tanya dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diseksikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut contohnya. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 tanda tanya. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi. Berikut contohnya. Merdeka, tanda seru. Contoh penggunaan huruf kapital atau huruf besar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Contoh,
Dia merasa kesepian. D-nya itu besar. Berikutnya huruf kapital yang sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Berikut contohnya: Joko Susanto. J-nya besar, O-nya kecil, K-nya kecil, O-nya kecil, S-nya besar, A-nya kecil, N-nya kecil, T-nya kecil, O-nya kecil, dan seterusnya kecil. Digunakan huruf kapital pada kalimat dalam petikan langsung. Berikut contohnya: Bapak bertanya, petik, kapan masuk kuliah? Kapan masuk kuliah itu kan-nya besar. Huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan adalah kata ganti Tuhan. Berikut contohnya: Al-Quran Islam. Al-Quran Islam, A-nya besar, Islamnya I-nya besar. Digunakannya huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Berikut contohnya: Bangsa Indonesia. Bangsa itu hurufnya kecil, Indonesia I-nya besar, dan lain kecil. Digunakannya huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh: Jawa Tengah. J-nya besar, T-nya itu juga besar. Digunakannya kata huruf kapital sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Berikut contohnya: Sarjana Hukum. S, H, itu besar semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.